Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Tijani. Saya dengan NIM 0801111825300117. Kali ini saya akan membuat tugas video algoritma pemrograman, tugas 2, ya nomor 1, yaitu Pak Dengklek memiliki N ekor bebek. Ia ingin menempatkan bebek-bebeknya tersebut pada kandang-kandang. Dia juga ingin agar setiap kandang berisi paling banyak M ekor bebek. Tentukan jumlah kandang paling sedikit yang diperlukan Pak Dengklek. Buat coding dalam C++. Contohnya, input banyak bebek itu 12, maksimal isi kandang itu 5, maka outputnya akan banyak kandang sama dengan 3. Di sini sudah ada deskripsi programnya. Pertama, mulai. Lalu pesan tempat untuk variabel N, M, dan A bertipe integer. Cetak pesan ke layar, masukkan jumlah bebek dan baca input ke variabel N. Cetak pesan ke layar, maksimal kapasitas kandang dan baca input ke variabel M. Inisialisasi variabel A dengan nilai 0. Kemudian periksa apakah N mod M sama dengan 0. Jika iya, tidak ada sisa pembagian, maka hitung A sama dengan N dibagi M. Cetak pesan jumlah minimal kandang diikuti dengan nilai A ke layar. Jika tidak ada sisa pembagian, maka hitung A sama dengan N dibagi M tambah 1. Cetak pesan jumlah minimal kandang diikuti dengan nilai A ke layar. Selesai. Di sini sudah ada flowchartnya. Saat begin program mulai, maka kita akan menginput N atau jumlah bebek dan M, yaitu maksimal kapasitas kandang. Lalu inisialisasi A itu sama dengan 0. Kemudian masuk ke pernyataan if. Apakah sisa pembagian, apakah sisa bagi, apakah sisa dari pembagian N dengan M itu sama dengan 0. Jika iya, maka A akan diisi dengan hasil dari N dibagi M. Kemudian akan mencetak A, lalu program akan berakhir. Jika N mod M itu tidak sama dengan 0, atau sisa bagi N dan M itu tidak 0, maka uh, A itu akan diisi dengan nilai hasil dari uh, N dibagi M ditambah 1. Kemudian akan mencetak A, lalu program akan berakhir N. Nah, di sini juga sudah ada pseudocode-nya. Pertama, variabel N, M, A bertipe integer, begin, read N, read M, A diisi dengan 0. Jika N mod M sama dengan 0, maka mulai A diisi dengan hasil dari N per M. Kemudian cetak A, selesai. Selesai if. Namun jika tidak, jika N mod M tidak sama dengan 0, maka ke else. Maka mulai A diisi dengan N per M plus 1. Kemudian cetak A, lalu akhiri program else. Kemudian akhiri keseluruhan program. Nah, di sini sudah ada program C++-nya, yaitu pertama deklarasi include iostream agar kita dapat menggunakan input output stream. Kemudian username space std agar kita tidak perlu menggunakan std.2.2 setiap ingin menggunakan sintaks cout atau cin. Lalu int main atau sebagai start dari program utama kita. Pesan variabel integer n, m, pesan variabel n ma bertipe integer. Cetak ke layar, masukkan jumlah bebek, lalu baca nilai yang diinputkan ke N. Kemudian cout, cetak ke layar, maksimal kapasitas kandang, dan baca nilai yang diinput ke M. Inisialisasi A sama dengan 0, masuk ke pernyataan if. If N mod M sama dengan 0, maka A sama dengan N per M. Cetak ke layar jumlah minimal kandang dan cetak nilai A. Lalu
Else jika n mod m tidak sama dengan 0, maka A akan sama dengan n per m plus 1. Cout cetak ke layar jumlah minimal kandang dan cetak nilai A. Akhiri else, kemudian akhiri seluruh program. Penjelasan programnya itu ini. Nah, mulai dijalankan dan siap menerima instruksi. Pesan tempat untuk variabel n, m, dan a bertipe integer. Program menyediakan 3 variabel bertipe bilangan bulat. Variabel n digunakan untuk menyimpan jumlah bebek, m untuk kapasitas maksimal kandang, dan a untuk menyimpan hasil perhitungan jumlah minimal kandang. Cetak pesan ke layar, masukkan jumlah bebek, dan baca input ke variabel n. Program meminta pengguna memasukkan jumlah bebek, lalu menyimpan nilai tersebut ke dalam variabel n. Cetak pesan ke layar, maksimal kapasitas kandang, dan baca input ke variabel m. Program meminta pengguna memasukkan kapasitas maksimal satu kandang, kemudian menyimpan ke dalam variabel m. Inisialisasi variabel a dengan nilai 0. Variabel a diberi nilai awal 0 sebagai langkah persiapan untuk dilakukannya perhitungan. Periksa apakah n mod m sama dengan 0. Program pengecekan apakah jumlah bebek dapat dibagi rata ke dalam kandang tanpa sisa, menggunakan operasi sisa bagi, modulus. Jika iya, tidak ada sisa pembagian. Artinya jumlah semua bebek dapat ditempatkan secara penuh ke dalam kandang sesuai kapasitas. Nilai A dihitung dengan rumus N per M. Hasil tersebut menunjukkan jumlah kandang yang tepat tanpa perlu tambahan kandang. Jika tidak ada sisa pembagian, artinya setelah pembagian penuh masih ada bebek yang belum bertampung, nilai A dihitung dengan rumus N per M ditambah 1. Penambahan 1 dilakukan untuk menyediakan satu kandang tambahan bagi sisa bebek. Selesai, program menampilkan jumlah minimal kandang yang diperlukan, kemudian proses eksekusi berakhir. Penjelasan running program. Berikut penjelasan proses program saat dijalankan secara runtun. Ketika program dijalankan, layar pertama kali menampilkan pesan masukkan jumlah bebek. Pada tahap ini, program berada dalam kondisi menunggu input dari pengguna. Misalnya pengguna memasukkan angka 25, maka nilai tersebut disimpan ke dalam variabel n. Selanjutnya, program menampilkan pesan maksimal kapasitas kandang dan kembali menunggu input. Misalnya pengguna memasukkan angka 8, maka nilai tersebut disimpan ke dalam variabel m. Setelah kedua input diterima, program mulai melakukan proses perhitungan. Program memeriksa apakah 25 habis dibagi 8 dengan menggunakan operasi modulus. Hasilnya adalah 1, artinya terdapat sisa pembagian. Karena terdapat sisa, program masuk ke dalam else. Kemudian program menghitung jumlah kandang dengan rumus 25 dibagi 8 ditambah 1. Hasilnya hasil pembagian 25 per 8 dalam tipe integer itu adalah 3, karena dibulatkan ke bawah. Lalu ditambah 1 sehingga hasil akhirnya adalah 4. Program kemudian menampilkan output jumlah minimal kandang 4, artinya untuk menampung 25 bebek dengan kapasitas maksimal 8 bebek per kandang, dibutuhkan minimal 4 kandang. Sebagai contoh lain, jika pengguna memasukkan jumlah 24 dan kapasitas kandang cuma 8, maka 24 modulo 8 menghasilkan 0, tidak ada sisa. Program akan masuk di bagian if, menghitung 24 per 8 sama dengan 3, lalu akan menampilkan jumlah minimal kandang, yaitu 3. Setelah hasil ditampilkan, program selesai dijalankan. Di sini saya sudah membuat programnya. Nah, kita coba run. Kita jelaskan dulu. Ya, kita akan jelaskan dari sini. Di sini pertama itu kita jelas akan mendeklarasikan variabel n, m, dan a itu bertipe integer. Kemudian akan mencetak ke layar tulisan masukkan jumlah bebek, lalu membaca nilai input dari keyboard untuk dimasukkan ke variabel n. Kemudian cetak lagi kalimat maksimal kapasitas kandang ke layar, lalu kita akan membaca nilai yang diinput user
untuk dimasukkan ke variabel M. Inisialisasi A sama dengan 0. Kemudian masuk ke pernyataan if. Jika N modulo M atau sisa pembagian N dan M itu sama dengan 0 atau tidak ada sisanya, maka A itu akan diisi dengan hasil dari N dibagi M. Dan si out akan mencetak ke layar jumlah minimal kandang, kalimat jumlah minimal kandang, kemudian mencetak nilai A, nilai variabel A. Jika sisa bagi N dan M itu tidak nol atau memiliki sisa, maka A akan diisi dengan hasil dari N dibagi M, kemudian ditambah 1. Lalu cetak ke layar jumlah minimal kandang dan nilai dari variabel A. Kita coba akan run ini. Nah, misalnya tadi seperti di contoh 25, jumlah bebek kita ada 25, kemudian kapasitas kandang itu cuma 8. Nah, jumlah minimal kandang adalah 4. Kita coba, aduh, kita coba jika masukkan jumlah bebek kita ada 24. Kemudian maksimal kapasitas kandang kita 8. Maka jumlah minimal kandang 3. Dan aduh, kita coba lagi. Jika seperti di contoh, misalnya Pak Dengklek tadi punya 12 bebek, kemudian maksimal kapasitas kandang itu ada 5. Nah, maka jumlah minimal kandang yang dibutuhkan Pak Dengklek itu adalah 3. Ya kan? Ya, maksimal kandang isi 5. Kita coba angka lain, misalkan eh, masukkan jumlah bebek, kita punya 40. Dan kita punya kandang itu maksimalnya eh, isi 7. Nah, maka jumlah minimal kandang yang dibutuhkan Pak Dengkok adalah 6 kandang. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.